Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Ini adalah hari yang paling bahagia bagiku. Aku kini duduk bersama seseorang yang aku sayangi, yang akan mengarungi kehidupan bersama di sisa hidupku setelah aku menyatakan perasaan suka padanya. Aku kini duduk di pelaminan bersama seseorang yang aku cintai bernama Laras, sebuah nama yang indah untuk seseorang yang aku sayangi dalam hidupku. Dan sekarang aku bisa lebih dekat bersamanya dan hidup bersama dalam sebuah keluarga. "Kang Tony, pegang tangan Laras, Kang," katanya dengan suaranya yang merdu. Aku melihat Laras begitu cantik sekarang, dengan balutan baju kebaya berwarna hijau terang dan pernak-pernik berwarna kuning yang menghiasi bajunya. Lalu di atasnya terlihat sebuah mahkota dari pengantin Sunda dengan bunga-bunga berwarna emas di atasnya. Rambutnya yang panjang terlihat disanggul dengan tubuh yang duduk dengan sangat anggun di sebelahku. Dia tersenyum, mungkin rasa bahagia ini dia rasakan sama sepertiku sekarang. Dia terlihat bahagia, terlihat dari senyumnya yang menawan ketika dia duduk di samping sambil memegang tanganku yang hangat ini. Pernikahanku dengannya digelar sangat meriah. Seluruh warga kampung yang berada di tempat tinggal Laras tumpah ruah menghadiri pernikahanku. Mereka bersuka cita, seperti menyambutku sebagai saudara dan keluarga baru yang akan tinggal di tempat ini setelah menikah. Para warga datang dengan berbagai hasil tani yang mereka bawa. Mereka saling bahu-membahu agar pernikahan ini bisa meriah. Ada yang membawa pisang, padi, bahkan daging kerbau dan domba yang sengaja mereka sembelih untuk pernikahan kami. Awalnya aku juga merasa heran, baru kali ini aku disambut bak seperti raja di kampung ini. Namun Laras yang kini jadi istriku berkata bahwa sudah sewajarnya di kampung seperti ini, karena mereka jarang sekali menerima orang luar untuk datang ke kampung ini. Ritual adat di pernikahan itu aku jalani berdua dengan Laras. Para warga terlihat senang ketika aku menjalankan ritual adat tersebut. Bahkan beberapa sempat menangis ketika melihatku yang duduk bersama Laras di pelaminan. Pesta pernikahan sangat meriah. Aku yang hanya datang bersama salah satu temanku yang menjadi wali nikah dari pihak lelaki sangat heran akan hal ini. Namun mungkin karena ini adalah hari bahagia, aku akhirnya larut dalam kebahagiaan. Meskipun aku harus meninggalkan kuliahku hanya untuk mempersunting Laras sebagai mas kawin yang aku berikan. Tapi aku sekarang tidak peduli, karena akhirnya aku akan membawa Laras ke kota, ke tempat kelahiranku, setelah semuanya selesai. Kebahagiaanku sepertinya hanya bertahan sebentar setelah pesta pernikahan itu. Apa yang aku pikirkan sepertinya sirna begitu saja. Entah apa yang terjadi di tempat ini, semuanya berubah. Bahkan aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah hal ini terjadi. Malam ini benar-benar terasa sangat panjang. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Sinar bulan purnama yang menyala terang di atas sana menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi di kampung itu. Apakah ini adalah sebuah konsekuensi akibat larangan yang aku langgar, atau ada sesuatu yang tidak aku mengerti ketika aku tinggal di sini? Aku kini berdiri dengan kedua tanganku yang bergetar hebat. Tubuhku kini sudah tidak bersih lagi. Bau dari darah segar kini tercium jelas olehku. Entah apa yang aku lakukan. Aku seperti gelap mata atas apa yang terjadi saat itu. Semuanya berubah begitu cepat. Seperti ada sesuatu yang membuatnya semuanya seperti itu. Air mataku sudah kering sekarang. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang harus aku lakukan hanyalah melarikan diri dari semuanya. Di ujung sana, terlihat sebuah tubuh yang tidak bernyawa. Tubuhnya penuh akan darah yang menetes ke tanah dengan luka yang mendalam di bagian dada. Paras cantiknya masih terlihat jelas olehku. Rambutnya yang terurai panjang dengan darah merah pekat bercampur lumpur membuatnya terlihat menderita. Dia adalah Laras, istriku yang aku sayangi. Seseorang yang menemaniku setahun ini hingga kejadian itu terjadi. Aku tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Aku juga tidak bisa membawanya pergi dari tempat ini. Aku terjebak dengan sebuah teror yang tidak aku duga sebelumnya. Dan hal itu membuatku hanya bisa berlari dan bersembunyi sambil berusaha untuk keluar dari tempat yang mengerikan ini. Kehidupanku bersama Laras memang seperti sebuah takdir.
Aku dan dirinya bertemu dengannya ketika masih kuliah di salah satu universitas di kota Bandung beberapa tahun yang lalu. Laras yang pada waktu itu kuliah di universitas yang sama sudah menarik perhatianku pada saat kita sedang masa orientasi di universitas tersebut. Dia mengambil jurusan pertanian, salah satu jurusan yang mungkin akan digunakan ilmunya ketika lulus dari tempat perkuliahan ini. Sedangkan aku mengambil jurusan peternakan yang sesuai dengan usaha keluargaku yang ada di seberang pulau. Parasnya yang cantik, juga tutur katanya yang halus, membuat Laras menjadi pembeda dengan para mahasiswi yang aku temui di kampus. Aku tahu dia bukanlah orang Bandung asli. Terlihat dari nada bicaranya ketika dia memakai bahasa Sunda halus untuk dia pakai sehari-hari. Meskipun terkadang dia memakai bahasa Indonesia untuk berbicara dengan teman-temannya, namun logat khasnya tidak pernah hilang. Dan itu membuat aku semakin terpesona olehnya. Aku yakin, selain diriku pasti banyak orang yang ingin mendekatinya. Bagaimana tidak, orang secantik Laras pasti banyak yang mengincarnya pada waktu itu. Aku yang tidak ingin Laras mulai dekat dengan lelaki lain, akhirnya mulai memberanikan diri untuk mendekatinya. Dengan trik untuk bertanya tentang gedung yang ada di kampus, dan dengan sengaja berjalan di lorong yang biasa dilewati pada saat itu, aku akhirnya mulai memberanikan diri, bicara, dan kenalan dengannya. Sungguh di luar dugaan, Laras tanpa rasa malu menyebut namanya. Aku yang melihat senyumnya dari dekat, semakin membuatnya terpesona pada saat itu. Apalagi Laras yang selalu memakai kacamata kecil yang dia pakai, juga buku-buku yang dia pegang di dada dengan kedua tangannya, membuatnya semakin cantik jika terlihat dari dekat. Beberapa kali aku bertemu dengannya, beberapa kali pula aku memberikan sinyal bahwa aku ingin dekat dengannya pada saat itu. Aku sering bertemu dia di kantin, di depan gedung fakultas, bahkan ketika jam kosong, di mana dia pasti sedang berada di perpustakaan ketika sedang belajar. Penampilan Laras yang semakin hari semakin mempesona terlihat jelas olehku. Kadang rambut panjangnya dia ikat dengan sebuah kaos dengan jaket tipis yang dia pakai. Kadang pula dia membiarkan rambut panjangnya yang mempesona terurai begitu saja dengan sebuah kaos panjang dan celana jeans yang dia kenakan. Tidak pernah sekalipun aku melihat dia bermain dengan teman-temannya di luar, main ke mall atau tempat yang menyenangkan untuknya. Kehidupannya di kampus pun tidak lepas dari kelas, kantin, dan perpustakaan tempat dia belajar. Laras adalah orang yang baik. Aku semakin ingin menjaganya dari pergaulan kota yang mungkin saja bisa menyesatkan baginya. Setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, aku semakin sering berkomunikasi dengannya. Terkadang aku sering menunggunya di kantin hanya untuk sekedar bicara dengannya sebelum mata kuliah mulai. Laras semakin hari semakin cantik. Seperti halnya perempuan Sunda yang tidak pernah tersentuh oleh polusi perkotaan. Wajahnya yang putih bersih, senyumnya yang menawan, membuatku semakin suka padanya. Setelah beberapa bulan, akhirnya aku menyatakan perasaanku padanya saat itu. Aku berkata bahwa aku mencintainya, dan aku tidak ingin membuat perasaanku ini sia-sia akibat hubungan yang hanya sebatas cinta. Namun aku ingin melanjutkannya ke jenjang yang lebih serius ketika kita berdua selesai kuliah. Laras yang mendengar hal itu hanya menjawabnya dengan senyuman. Dia seperti tahu bahwa aku akan berbicara seperti itu padanya. Sehingga ketika dia mendengar hal tersebut, Laras hanya mengangguk pelan. Bahkan dia secara perlahan memegang tanganku sambil berkata, "Kang, aku sebenarnya sudah tahu kok. Terlihat dari Akang yang sering mencuri-curi perhatian waktu kita orientasi dulu," katanya sambil tersenyum. Aku juga tahu dari setiap ketikan pesan Akang yang mengingatkanku dengan segala hal, bahkan Akang seringkali membantuku apabila ada sesuatu di kampus yang tidak aku mengerti. Aku merasa terbantu, Kang. Apalagi sekarang Akang seperti menjagaku, bahkan membuat aku aman dan nyaman kuliah di tempat ini. Tapi tiba-tiba Laras terdiam. Raut wajahnya mendadak berubah ketika dia berkata seperti itu. Bahkan tangannya ditarik secara perlahan. Jujur aku tidak tahu apa yang akan dia katakan sekarang, namun wajahnya menyiratkan sebuah kesedihan yang aku lihat dengan jelas dari kedua matanya. Ada satu alasan yang membuat aku pindah ke kota Bandung untuk belajar, Kang, dan itu mungkin akan mengejutkan Akang. Bahkan mungkin akan membuat Akang jadi benci padaku, katanya dengan nada sedih. Aku semakin penasaran dengan apa yang dia katakan. Tangan yang sudah dia lepaskan aku pegang kembali pada saat itu. Rasa sayang yang mendalam membuatku tidak goyah atas apa yang dia katakan. "Kenapa emangnya, Ras?
Kalau ada sesuatu yang mengganjal, lebih baik diceritakan, biar kita bisa mencari jalan keluarnya bersama. Kataku yang mencoba untuk mencari tahu atas apa yang dia katakan. Laras kembali terdiam. Dia hanya menatapku dengan perasaan yang sedikit sedih. Dia seperti ingin membicarakannya, namun seperti ada yang menahannya di tenggorokan, sehingga hal itu susah untuk dia ungkapkan. Kang, kalau misalkan aku tidak perawan, Akang masih sayang gak? Katanya dengan nada yang pelan. Aku mendadak terdiam mendengar hal itu. Sedikit bercampur rasa marah ketika aku mendengar hal tersebut. Sepertinya Laras selama di kampus terjerumus oleh sesuatu yang membuat dirinya seperti itu. Kehidupan di kota yang bisa saja menyesatkan mungkin sudah mulai masuk ke dalam dirinya, sehingga dia berkata seperti itu. Kak, kamu memang udah berhubungan badan dengan siapa? Mahasiswa di kampus? Tanyaku. Laras menggeleng, matanya sedikit berkaca-kaca ketika aku bertanya padanya tentang hal itu. Bukan, Kang, tapi Akang akan tahu kalau aku bukan orang asli sini. Aku lahir dan hidup di kampung sebelum aku memutuskan kuliah. Katanya dengan nada yang makin pelan dan menunduk padaku. Di kampungku, untuk orang-orang seumurku, itu sudah menikah dan punya anak. Begitupun dengan aku. Aku dinikahkan oleh ambu dan abah sewaktu SMA kelas 2 di kampung. Dan pernikahan itu hanya berjalan 1 tahun karena aku ingin sekali kuliah, Kang. Bahkan kalau Akang tahu, aku kuliah sekarang hanya mengandalkan tabungan yang aku kumpulkan. Dan sisanya aku kerja selepas kuliah di salah satu kafe yang ada di dekat kampus. Aku itu udah menjanda, Kang. Dan atas itulah aku dulu sering menghindari semua orang yang mendekat pada aku. Dan kebanyakan mereka mundur ketika tahu apa yang terjadi padaku. Laras kembali terdiam. Dia seperti melihat ekspresiku yang mulai berubah secara pelan, karena aku juga syok mendengar hal tersebut. Namun entah mengapa, rasa sayang yang tulus membuatku seperti tidak mempedulikan atas apa yang dia katakan. Aku yang sudah memantapkan hati, tiba-tiba langsung memegang tangannya lebih erat sekarang. Bahkan aku menatap matanya secara perlahan dan tersenyum padanya setelah dia bercerita seperti itu. Ras, aku tidak pedulikan siapa kamu yang dulu. Bahkan apa yang terjadi padamu waktu itu. Yang aku lihat sekarang, Laras yang aku kenal. Laras yang sudah mencuri perhatianku selama aku kuliah. Aku tidak peduli dengan statusmu. Sebuah keperawanan tidak membuatku mundur karena aku yakin itu bukanlah hal yang aku inginkan. Laras yang awalnya sedih secara tiba-tiba mulai tersenyum. Terlihat sebuah air mata yang menetes secara perlahan dari matanya. Ia terlihat sangat senang ketika aku berbicara seperti itu. Mungkin aku adalah pilihan yang tepat untuknya. Aku bukanlah orang yang mempermasalahkan masa lalu dirinya ketika dirinya masih hidup di kampung. Dan hal itu tidak melunturkan rasa yang selama ini aku pendam ketika bertemu dengannya. Laras seketika memegang tanganku semakin erat. Bahkan dia tersenyum sambil menangis ketika aku berkata seperti itu. Di dalam tangisannya dia mengucapkan terima kasih karena menurutnya aku adalah satu-satunya orang yang tidak mempermasalahkan atas masa lalu Laras yang kelam. Setelah kejadian tersebut, aku dan Laras akhirnya resmi menjalin sebuah hubungan. Status Laras yang pernah menikah ketika berada di kampung tidak sedikit pun membuat rasa sayangku berkurang. Bahkan aku yang sudah menyatakan perasaanku saat itu, semakin ingin menjaganya hingga waktunya tiba. Kehidupanku di kota Bandung kini makin berwarna. Aku yang terkadang malas untuk pergi ke kampus kini makin bersemangat. Bukan karena aku fokus akan semua mata kuliah dan tugas yang harus aku kerjakan. Namun di sana ada Laras yang aku temui selama berada di kampus tempat kita belajar. Meskipun kita sudah berhubungan, namun aku tidak diperbolehkan untuk menemui Laras di luar kampus. Dia bahkan berkata bahwa dia tidak suka apabila dia berkunjung ke kamar kos atau bermain seperti teman-temannya untuk sekedar menonton dan mengunjungi tempat-tempat yang ada di luar kampus. Aku tahu, Laras memang sibuk. Selain dia kuliah di tempat ini, dia juga harus kerja di salah satu kafe yang ada di kota Bandung untuk menghidupi dirinya ketika dia sedang kuliah. Laras berusaha sendiri untuk biaya kuliah yang harus dia bayar. Bahkan dia menolak bantuan biaya dariku ketika aku berusaha membantunya. Jangan, Kang, Akang belum resmi jadi suamiku. Jadi Akang belum berhak untuk memberikanku hal-hal macam itu. Katanya sambil menolak uang yang aku berikan untuk membantu meringankan beban kuliah yang harus dia tanggung sendiri. Aku sadar,
Laras begitu mandiri dengan hidupnya. Berbeda denganku yang masih bergantung dengan kiriman orang tua yang aku dapatkan sebulan sekali selama aku kuliah. Hal itulah yang membuatku semakin sayang padanya. Dia hidup bukan dalam zona nyaman, dan aku berjanji akan membuatnya nyaman ketika kita melangkah ke jenjang yang lebih serius setelah perkuliahan ini selesai. Tak terasa, kini sudah 1 tahun berjalan aku pacaran dengannya. Dengan tugas yang makin menumpuk, beberapa kali aku tidak sempat bertemu dengannya. Begitupun dengan Laras. Biaya perkuliahan yang makin lama makin membengkak membuatnya harus bekerja lebih keras untuk menutup semua biaya yang harus dia bayarkan selama dia kuliah di sana. Aku tidak bisa membantu apa-apa dalam hal ini. Beberapa kali Laras menolak semua hal yang aku berikan. Bahkan hingga hari ini ketika aku kini bersamanya di depan sebuah gedung fakultas yang ada di kampus saat itu. "Ras," kataku, "kalau kamu memang butuh biaya, kamu bisa ambil uangku dulu. Aku tidak mau kamu kesusahan. Aku juga tidak mau kamu harus bekerja hingga larut malam hanya demi membayar kuliah dan kebutuhan selama kamu hidup di sini." Aku menyodorkan sejumlah uang yang baru aku dapat dari orang tuaku di bulan ini. Aku merasa iba padanya. Laras yang jadi pacarku harus hidup dengan tubuh yang dia peras keringatnya hanya untuk membayar biaya kuliah yang tidak sedikit. Laras yang ada di sebelahku hanya menggelengkan kepala. Senyumannya yang indah dan mempesona tidak pernah luput dari pandanganku pada saat itu. Bahkan, dia kini menyender ke arah bahu. Matanya seperti terpejam sejenak untuk beristirahat di bahuku sambil berkata, "Udah Kang, Akang gak perlu memaksakan diri untuk menanggung semua keperluanku," jawabnya dengan nada pelan. Akang itu masih belum terikat sebuah pernikahan denganku. Bukan sesuatu hal yang wajib yang membuatku harus menerima apa yang Akang berikan. Apalagi aku yakin bahwa itu adalah uang bulanan yang Akang terima dari orang tua Akang yang ada di kampung sana. Suara Laras semakin lama makin pelan. Rasa lelah yang dia rasa semakin menumpuk sehingga dia tertidur di bahuku saat itu. Aku mengangkat salah satu tanganku dan secara perlahan mengusap kepalanya agar dia tertidur lelap atas semua kelelahan yang dia rasakan. Aku semakin sayang padanya. Aku bahkan merasa malu pada hidupku yang mengandalkan pemberian orang tua. Hampir 15 menit Laras tertidur di bahuku. Di sana aku berpikir, bagaimana aku bisa membuatnya bisa menerima bantuanku. Aku tidak mau Laras kesusahan di tempat ini, dengan tugas kuliah yang menumpuk dan uang yang harus dia cari untuk kebutuhan hidupnya. Hingga tepat ketika Laras terbangun dari tidur, aku tiba-tiba berkata padanya dengan nada yang serius. "Ras," kataku. Laras yang baru membuka mata langsung menatapku. Aku melihatnya terbangun ketika langsung menurunkan salah satu tanganku dan secara perlahan memegang kedua tangannya dengan tatapan yang serius. "Aku harus melakukan apa supaya kamu bisa menerima bantuanku? Aku gak mau kamu kesusahan dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Pagi kuliah, siang hingga malam harus kerja, hingga kamu kurang istirahat. Aku takut kamu sakit, aku takut kamu kenapa-napa, apalagi aku sendiri mendapatkan larangan untuk ikut campur atas apa yang kamu kerjakan di luaran sana." Aku terdiam sebentar, menghela nafas panjang sebelum melanjutkan apa yang aku katakan. "Aku tidak menganggapmu bahwa kamu melakukan hal yang aneh ketika di luar kampus. Tapi aku itu pacarmu, Ras. Aku tidak mau kamu seperti itu. Jadi tolonglah, untuk sekali saja, terima bantuanku. Setidaknya hal itu bisa meringankan beban yang kamu pikul sekarang, Ras." Laras hanya terdiam. Dia menggelengkan kepalanya secara perlahan dan sepertinya dia tetap menolak atas apa yang aku katakan. Aku tahu hal itu akan terjadi karena jawaban itu adalah jawaban yang sering dia lakukan ketika aku memaksa untuk membantunya. Aku sudah bingung atas apa yang aku katakan sekarang, hingga ketika aku melihat respon dirinya yang menolakku secara halus. Entah ada dorongan apa, aku tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat dirinya kaget atas apa yang aku ucapkan. "Oke, apabila kamu menolak karena alasannya aku belum menjadi suamimu, maka bawa aku ke kedua orang tuamu, aku akan pastikan aku akan jadi suamimu agar kamu bisa menerima bantuanku. Kalau kamu masih belum percaya dengan ucapanku, kamu bisa membawaku untuk bertemu dengan kedua orang tuamu ketika libur semester nanti. Aku akan berkata pada mereka bahwa aku akan mengikat dirimu dengan hubungan yang lebih serius agar aku tidak lagi membuatmu kecapean seperti ini." Aku kembali terdiam. Aku tatap matanya secara perlahan dan kembali berkata, "Aku tidak mau kamu seperti ini terus, Ras. Hubungan yang kita jalani pun gak hanya sampai di sini. Aku hanya ingin membantumu karena aku berharap kamu akan jadi pendampingku kelak." Mata Laras tiba-tiba terbelalak ketika aku berkata seperti itu.
Dia tidak menyangka bahwa aku akan berkata seperti itu padanya. Laras secara tiba-tiba langsung melepaskan kedua tangannya yang aku pegang. Lalu secara tiba-tiba dia memelukku dengan erat, dengan tetesan air mata yang mengalir secara perlahan dari matanya. Tak terasa, libur semester pun akhirnya tiba. Setelah ucapanku padanya tempo hari, membuat Laras kini makin dekat pada aku. Bahkan dia sudah percaya sepenuhnya atas semua bantuan yang aku berikan padanya. Aku tahu hari ini akan datang, sehingga aku mempersiapkan semuanya sekarang. Aku bahkan meminta dikirimkan motor pada kedua orang tuaku, agar aku bisa memakainya untuk ke rumah Laras di hari itu. Aku tidak tahu akan dibawa kemana oleh Laras. Kepribadiannya yang sedikit tertutup membuatku tidak tahu di mana letak kampung halamannya berada. Dia selalu berkata bahwa aku akan tahu jika waktunya tiba, dan saat ini adalah saat yang tepat, di mana aku juga akan berkata kepada orang tuanya bahwa aku akan mempersuntingnya kelak ketika aku sudah menyelesaikan kuliahku saat itu. Kini aku duduk di pinggir jalan seberang kampus, di mana waktu masih menunjukkan jam 5 subuh ketika aku ada di sana. Hawa dingin kota Bandung terasa sangat menusuk, membuatku sedikit menggigil kedinginan, meskipun aku memakai jaket tebal. Namun nampaknya berbeda dengan Laras dan orang-orang Bandung yang aku temui sekarang. Laras yang aku tunggu akhirnya muncul dari arah gang depan kampus. Dia membawa satu tas ransel dengan sebuah sweater berwarna pink dan helm bermotif bunga yang dia bawa. Laras sedikit berlari ke arahku. Senyumannya yang mempesona tidak pernah luput dari wajahnya setiap kali aku melihatnya. Maaf ya Kang, tadi pinjam helm dulu ke teman, jadi lama, kata Laras dengan nafas yang terengah-engah. Aku hanya mengangguk pelan sambil mengusap-usap helm yang dia kenakan ketika dia meminta maaf. Senyumannya yang tak pernah lepas membuatku tidak bisa menyalahkannya atas keterlambatan dirinya sekarang. Gak apa-apa, yuk kita langsung berangkat aja. Nanti kalau siang dikit kan bakalan macet. Apalagi katanya sekarang kita lewat selatan yang banyak pabrik-pabrik di sana, kataku sambil menepuk jok belakang motorku saat itu. Laras seketika mengangguk. Dia kemudian naik dan duduk di belakangku saat itu. Kedua tangannya kini seketika memelukku secara perlahan. Hawa dingin yang awalnya berembus seketika berubah menjadi sebuah kehangatan ketika dia memelukku saat itu. Apalagi baru kali ini dia memelukku seperti ini. Dan hal itu membuatku sedikit tersenyum dan melamun atas apa yang dia lakukan. Kenapa melamun, Kang? Hayu kita berangkat, kata Laras dengan nada suara yang pelan di belakangku. Aku tiba-tiba disadarkan. Sambil mengangguk pelan, aku seketika menyalakan motorku dan mulai menyusuri kota Bandung yang masih lengang subuh itu. Jalanan yang kosong membuatku bisa keluar dari kota Bandung dengan sangat cepat. Matahari pagi yang menemaniku secara perlahan mulai naik dari ufuk timur dengan sinarnya yang sangat hangat. Langit yang biru, juga suara burung yang muncul di pagi hari, mulai menemani perjalananku sekarang. Aku mulai belok ke arah selatan sekarang, di mana pabrik-pabrik tekstil berjejer tanpa henti dengan banyaknya karyawan yang masuk dan keluar dari sana. Waktu masih menunjukkan jam 6 pagi, namun para karyawan sudah mulai bermunculan, sehingga jalanan yang aku lalui kini padat di pagi itu. Motor yang aku kendarai terus menuju ke selatan. Setelah pabrik-pabrik itu aku lewati, jalan yang aku lalui kini mulai menanjak, melewati perkampungan-perkampungan penduduk dengan beberapa kebun bambu yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Aku kembali memacu motorku pada saat itu. Jalan yang meliuk-liuk itu kini mulai menemani perjalananku. Aku baru sadar, jalan yang ditempuh ternyata begitu jauh. Bahkan aku beberapa kali bertanya padanya tentang kampung halamannya. Namun Laras hanya menjawab bahwa perjalanan dia masih panjang, dan perjalanan ini pun masih belum setengahnya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Laras masih belum menunjukkan di mana kampung halamannya berada. Jalanan yang awalnya mulus pun kini berubah jadi bebatuan. Beberapa kali aku berhenti di salah satu sudut jalan, duduk berdua menikmati pemandangan indah yang aku lihat. Aku benar-benar mengerti kenapa Laras bisa secantik ini. Hidup di tengah pemandangan yang indah, dan tanpa tersentuh polusi dengan hawanya yang sejuk, membuat kulitnya putih dan bersih, sehingga membuatnya semakin menawan. Ayo Kang, kita lanjutkan perjalanannya, tanya Laras yang kembali tersenyum padaku. Aku pun kembali mengangguk. Kita kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalanan yang kini mulai berbatu dan berlumpur.
Beberapa kali, Laras harus berhenti dan mendorong motorku agar bisa keluar dari lumpur yang menggenang di tengah jalan. Sisi kiri dan kanan yang sedang aku lewati sekarang adalah sebuah hutan yang lebat. Setelah tadi melewati kebun teh yang sangat luas, aku dan Laras akhirnya belok ke jalanan kecil yang menanjak. Awalnya jalannya bagus, terdiri dari beton yang sudah dicor, sehingga aku bisa dengan leluasa memacu motorku hingga ke atas. Di sisi kiri dan kanan pun terdapat sawah dan rumah-rumah tradisional yang masih terlihat di sana. Namun, tepat ketika di puncak, sebuah jalan yang menurun dengan kontur jalan yang berbatu kini harus aku lewati. Belum lagi dengan hutan yang lebat di sisi kiri dan kanan yang membuatku harus berhati-hati agar tidak terjatuh pada saat itu. Entah berapa jam aku melewati jalanan itu, aku pun beberapa kali menggerutu tentang medan yang harus aku lewati sekarang. Hingga tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Aku dan Laras akhirnya sampai di sebuah persawahan kecil di tengah hutan, di mana di sana hanya ada satu rumah dekat tebing yang nampak kosong dan tidak berpenghuni di sore itu. "Kang, nanti kita berhenti dulu di sana ya. Tempat tinggalku sudah dekat sekarang," kata Laras dengan nada yang senang. Ucapan Laras yang berkata bahwa kampungnya sudah dekat membuatku sedikit lega sekarang. Perjalanan yang begitu panjang dan berliku membuat semua tenagaku terkuras, sehingga aku harus istirahat sejenak di rumah Laras sebelum akhirnya aku menikmati kehidupan di kampung yang nampak asri ini. Secara perlahan motor yang aku kendarai akhirnya mendekat ke salah satu rumah tersebut. Rumah itu terlihat sedikit mewah jika dibandingkan dengan rumah-rumah panggung yang aku lihat tadi selama perjalanan. Rumah itu sudah terbuat dari tembok dengan sebuah cat putih. Lalu terlihat sebuah parkiran kendaraan yang sedikit luas di depannya. Terlihat pula sebuah mobil sedan kecil terparkir di sana, bersamaan dengan dua motor bebek yang sudah dimodif menjadi motor trail tanpa plat nomor yang nampak kotor dengan lumpur dan rerumputan. Di sebelahnya terlihat banyak sekali spare part kendaraan motor yang tergeletak begitu saja. Sepertinya pemilik rumah ini pemilik bengkel yang membuka usahanya di rumahnya untuk para warga kampung sekitar. "Parkir di sana motornya, Kang. Setelah ini, kita jalan ke lembah itu," kata Laras sambil menunjuk sebuah lembah yang menganga di ujung jalan. "Hah? Masih harus jalan?" jawabku dengan wajah yang kaget. Laras tiba-tiba menunduk pelan ketika melihat ekspresiku. Bahkan dia seperti memberikan gestur untuk minta maaf pada saat itu. "Maafin ya, Kang. Ya mau gimana lagi? Aku memang tinggal di sana. Kalau misalkan Akang mau kembali dan gak jadi ketemu sama Ambu dan Abah ya gak apa-apa." Aku sedikit salah tingkah saat itu. Ucapanku sepertinya membuat Laras sedih, sehingga aku kembali mengusap-usap helm yang dia kenakan dan berkata, "Maaf ya Ras, aku hanya sedikit kaget ketika tempat tinggalku gak seperti ini. Aku gak masalah kok dengan tempat ini. Malah aku juga gak masalah untuk tinggal di sini kalau misalkan aku jadi menikah sama kamu, Ras," kataku yang mencoba menghibur Laras agar dia tidak kembali murung. Laras seketika kembali tersenyum. Dia akhirnya menyuruhku turun dan memarkirkan motornya sebelum akhirnya dia mengetuk pintu rumah tersebut. "Kang, punten, bade nitip motor." Tak lama kemudian, pintu yang awalnya tertutup mulai terbuka secara perlahan. Di sana terlihat seseorang yang sedikit gemuk dengan kaos oblong dan celana pendek yang dia kenakan. Wajahnya nampak berantakan dengan kumis dan jenggot yang nampak belum dirapikan. Dia membuka pintu sambil menggaruk kepala. Terlihat wajahnya menguap lebar, seperti baru saja bangun dari tidur. "Neng Gelis Laras, gimana kabarnya?" katanya dengan nada pelan. "Baik, Kang," jawabnya sambil sedikit tersenyum. Iya, ini kenalin Kang, ada Tony yang mau titip motor. Dijagain aja seperti biasa ya, Kang." Laras seketika menoleh ke arahku. Dia memberikan gestur agar aku mendekat padanya dan berkenalan dengan pemilik rumah. Iya, Kang, aku Tony. Mau nitip motor selama aku di sini. Nanti aku ambil lagi pas pulang," kataku sambil menyodorkan tangan. Orang itu tiba-tiba tersenyum kecil. Dia memegang tanganku sambil sedikit menguap saat itu. "Aman, Kang. Sama Kang Roji mah semua bisa diatur. Mau disimpan sampai kapan juga aman di sini mah. Asal jangan bertahun-tahun aja. Nanti saya preteli motornya," katanya sambil sedikit bercanda. Aku sedikit tersenyum ketika mendengar candaannya. Laras yang berdiri di sampingku langsung menoleh ke arah mobil yang terparkir di sana. "Itu mobil siapa, Kang?" tanya Laras. "Oh, itu juga yang nitip. Punya istrinya si Wawan. Udah 3 bulan lah mobil itu berada di sini dan belum keluar lagi dari kampung. Kamu sih kalah cepet, Ras," jawab Kang Roji sambil berjalan mendekat ke arah mobil.
Berarti Wawan udah duluan ke kampung ya? Tanya Laras. Kang Roji hanya mengangguk. Dia mengusap-usap mobil tersebut dengan pelan sambil berkata, "Ya udah, jangan lama-lama ngobrolnya, nanti terlalu malam. Udah tahu kan kalau malam di sana nggak boleh keluar. Jadi cepat kalian berangkat sekarang. Masalah motor mah aman kok kalau ada di rumah ini." Laras langsung mengangguk. Dia baru ingat apabila sekarang sudah menunjukkan waktu jam 3 sore. Sehingga dia langsung berlari, meninggalkan rumah itu dan mengajakku langsung berjalan, menyusuri jalanan kecil yang menurun dari rumah tersebut. Aku yang tidak terlalu mengerti dengan apa yang dia ucapkan, hanya bisa mengikuti sekarang. Laras seperti tergesa-gesa. Dia menuruni jalanan yang curam dengan kontur jalan yang berbatu dan licin dengan sangat cepat. "Cepat Kang, aku lupa kalau kita jangan kemalaman di jalan," katanya sambil sedikit melambaikan tangan. "Ya Ras, tunggu," balasku yang kesusahan dengan jalan yang aku lalui saat itu. Aku tidak menyangka kampung halaman Laras benar-benar di pelosok hutan yang antah berantah. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Yang aku lihat kini hanyalah sebuah tebing besar yang ada di ujung sana, lalu di bawahnya ada sebuah perkampungan kecil yang berada di dekat sungai yang sangat deras. Jalanan yang aku lalui pun sepertinya menuju ke sana, karena kampung itu seperti diapit oleh dua tebing yang menjulang tinggi dengan beberapa air terjun yang mengelilinginya saat itu. Aku yang berjalan menuruni lembah tersebut, akhirnya sampai juga di sisi sungai, di mana di sana ada sebuah jembatan yang terbuat dari bambu yang saling tersambung satu sama lain sehingga membentuk sebuah jembatan yang kokoh. Pantas saja aku disuruh untuk menitipkan motorku di atas sana, karena akses jalan akan sangat sulit apabila aku memaksa motorku agar bisa sampai di kampung itu. Laras sudah terbiasa dengan jalanan yang ada di kampung halamannya, terlihat nampak tidak mengalami kesulitan. Berbeda denganku yang melewati jembatan bambu saja, aku harus berpegangan tangan karena aku takut terpeleset dan jatuh ke sungai yang ada di bawahnya. Akhirnya sampai juga. "Selamat datang ya di kampungku, Kampung Ciboeh," kata Laras sambil merentangkan kedua tangannya. Aku yang akhirnya sampai tiba-tiba merasa takjub dengan pemandangan indah yang aku lihat sekarang. Kampung itu benar-benar diapit oleh dua tebing di sisi kiri dan kanan. Dan jalan yang aku lalui adalah sebuah tebing yang tinggi dan merupakan jalan satu-satunya ke kampung itu. Matahari sore yang menemani perjalanan kami kini mulai turun, dan turun secara perlahan di balik tebing dengan indahnya. Langit senja berwarna kuning kemerah-merahan menambah keindahan di antara air terjun yang muncul di sekitar kampung pada saat itu. Apa yang aku pikirkan sepertinya benar. Kecantikan Laras yang mempesona benar-benar tercipta di tempat yang sangat indah. Sebuah tempat tanpa polusi sehingga wajahnya sangat cantik, terlihat sangat natural. Laras yang melihatku terdiam ketika sampai di kampungnya, tiba-tiba menarik tanganku dan mengajaknya untuk ke rumahnya sekarang. "Ayo Kang, jangan melamun. Ayo kita ketemu sama Ambu dan Abah, agar Akang bisa cepat-cepat jadi suamiku," katanya sambil berlari pelan ke suatu rumah sederhana yang ada di kampung tersebut. Kampung Ciboeh, sebuah kampung yang diapit oleh dua buah tebing yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan, membuatku sedikit terpesona. Kampung ini terdiri dari beberapa rumah. Mungkin ada 10 hingga 12 rumah yang ada di kampung ini. Tidak ada listrik di kampung ini. Mungkin karena akses jalan yang sulit mengakibatkan tiang-tiang penyangga listrik sulit untuk menjangkau kampung Ciboeh. Jarak antara rumah satu dan rumah lain terpisah oleh beberapa kebun warga dan persawahan, sehingga rumah-rumah yang ada di sana tidak saling berdempetan satu sama lain. Sebuah jalan kecil yang disusun oleh batu menjadi penghubung satu-satunya di kampung itu. Dan di sana aku berjalan bersama Laras sambil menikmati sore di kampung tersebut sebelum nantinya aku akan bertemu dengan kedua orang tua Laras. Ada sedikit rasa ragu dan khawatir atas apa yang aku lakukan sekarang. Aku takut kedua orang tuanya akan menolakku ketika aku bertemu dengannya. Malum saja, aku bukanlah warga sini. Aku juga bukan orang Sunda seperti Laras. Hal itu bisa terlihat dari beberapa tatapan warga yang menatapku dengan tatapan aneh ketika aku melihatnya. Namun tatapan itu seketika berubah menjadi senyuman ketika Laras mengucapkan punten ketika melintas di beberapa warga. Mereka seperti tersenyum dan mengangguk kecil ketika Laras dan aku melintas di depan mereka semua. Entah mengapa raut wajah mereka tiba-tiba seperti itu. Mungkin ini ada hubungannya dengan Laras yang baru kembali dari kota sore itu. Setelah hampir 5 menit berjalan menyusuri perkampungan, akhirnya aku sampai di sebuah rumah yang nampak besar di tengah-tengah perkampungan. Rumah itu rumah panggung,
dengan dinding yang terbuat dari bilik bambu dan beratapkan rumbia di atasnya. Di sekeliling rumah itu terlihat sebuah kebun yang lumayan luas. Kebun juga kandang kambing dan ayam menghiasi belakang rumah sehingga nampak berisik ketika kita datang ke sana. Namun, tampak ada sesuatu yang berbeda ketika aku berjalan dari jembatan ke arah rumah Laras yang besar. Aku seperti diikuti oleh sesuatu yang tidak aku ketahui. Ada sebuah hawa dingin yang membuatku harus beberapa kali berpaling ke arah kebun dan persawahan warga yang membentang di sana. Hingga tepat ketika aku berada di depan Laras, aku melihat sesosok wanita berdiri tepat di belakang kandang kambing yang ada di belakang rumah. Sosok wanita itu seperti nenek-nenek tua, memandangku dengan cara yang aneh. Dia menatapku dengan sebuah tatapan yang kosong. Rambutnya yang disanggul, juga kebaya hitam yang dia kenakan, membuatku sedikit bergidik ketakutan. Namun, hati ini seperti ingin melihatnya terus-menerus ke arahnya. Apalagi ketika dia membuka mulutnya dan terlihat seperti sedang memberitahu sesuatu padaku pada saat itu. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Namun ketika aku ingin mendengarkannya lebih jelas, tiba-tiba, "Kang, kenapa melamun?" Laras yang melihatku tiba-tiba menepuk pundakku saat itu. "Enggak, Ras, itu tadi aku ngelihat nenek-nenek di kandang kambing belakang," kataku sambil menunjuk ke arah belakang rumah. "Oh, itu Nini Anteh, udah biarin aja. Ayo masuk aja yuk sebelum malam," kata Laras yang langsung mengajakku ke dalam rumah. Laras seketika memalingkan wajah dengan cepat. Dia seperti tidak mau memandang wajah Nini Anteh terlalu lama ketika dirinya berdiri dan menatapku berdua di belakang rumah. Aku yang mendengar hal tersebut hanya mengangguk secara pelan. Namun aku masih tidak melepaskan pandanganku ke arah nenek tersebut. Nenek yang disebut sebagai Nini Anteh itu hanya menggelengkan kepala ketika aku berjalan ke pintu rumah. Setelah itu, dia akhirnya berjalan melewati persawahan di belakang rumah sambil mengangkat salah satu tangannya, seperti sedang mengibaskan sesuatu yang tidak terlihat di sana. Di dalam rumah Laras, aku nampak terkejut sekarang. Bagaimana tidak? Rumah yang aku tempati sekarang merupakan sebuah rumah dari keluarga besar yang tinggal secara bersama-sama di sana. Ternyata, Laras adalah seorang anak bungsu dari keempat saudara yang tinggal di rumah ini. Ada 3 kakak laki-laki Laras yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya dan berprofesi sebagai petani yang ada di kampung ini. Awalnya ketiga kakak Laras nampak marah ketika dirinya datang dan masuk ke dalam rumah. Entah karena dirinya yang meninggalkan kampung tidak berkuliah, atau ada alasan lain yang membuat ketiga kakaknya hanya menatapnya dan tidak tersenyum sama sekali ketika dia datang. Namun, wajah mereka mendadak berubah menjadi penuh senyuman ketika mereka tahu bahwa Laras datang bersamaku yang masuk dan bertemu dengan mereka. Mereka nampaknya menerimaku sebagai tamu. Bahkan mereka bertiga menyambutku dengan hangat ketika aku masuk ke dalam rumah sore itu. Salah satu dari ketiga orang kakakku nampak mendekati Laras. Dia seperti berbisik dan berkata bahwa dia harus memanggil ambu dan ayah yang masih ada di kebun belakang rumah. Laras pun mengangguk. Dia mempersilahkanku untuk duduk dan berlari melalui pintu belakang memanggil ayah dan ibunya yang masih ada di luar sore itu. Kini tepat di depanku, aku melihat 2 orang tua Laras duduk di kursi yang sama denganku. Sosok ambu yang merupakan ibu dan abah yang merupakan ayah terlihat tersenyum dan membawakan semua makanan yang ada di dapur untuk menjamu. Begitu pula dengan kakak-kakaknya yang duduk di lantai pada sore itu. Kakak yang tertua bernama Yayat mungkin sudah berumur 40 tahunan. Lalu ada kedua adiknya bernama Denny yang berumur 30-an dan anak ketiga bernama Odang, umurnya berbeda 1 atau 2 tahun dengan Laras. Kondisi rumah yang mulai gelap secara perlahan menjadi terang karena salah satu dari mereka menyalakan lampu minyak sebagai penerang. Suasana yang berbeda kini aku rasakan, apalagi di depanku adalah keluarga Laras yang baru aku temui sore hari ini. "Jadi ini Teh, Tony pacarnya Laras," kata ambu tersenyum padaku. Aku hanya mengangguk sambil tersipu malu di hadapan mereka. Semua pemikiran tentang para orang tua yang dingin di hadapan para lelaki yang berhubungan dengan anak wanitanya tiba-tiba berubah ketika aku bertemu keluarga Laras. "Ganteng ternyata ya, Bah. Jago ternyata si Laras nyari kalau ke kota, Mah," kata ambu sambil melirik ke arah Abah yang ada di sebelah. Abah hanya tersenyum, dia hanya menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Begitu pula dengan ketiga kakak laki-lakinya yang ada di dekatku saat itu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Situasi seperti itu membuatku sangat canggung.
Apalagi aku tidak tahu harus melakukan apa di depan mereka. Laras yang dari tadi bersamaku nampaknya menghilang. Dia belum kembali setelah disuruh oleh Ambu dan Abah melaporkan kedatanganku kepada salah satu ketua kampung di luar sana. Ambu tadi dengar dari Laras kalau Kang Tony ini ingin serius hubungan sama Laras. Tapi maaf Kang Ton, di tradisi kami seseorang itu sudah disebut serius ketika dia menikah secara adat, kata Ambu dengan nada yang pelan. Aku hanya bisa membalas dengan anggukan. Mungkin inilah yang dibicarakan Laras ketika di kampus dulu. Dia yang hidup di kampung akan menolak pemberianku karena aku bukanlah suaminya. Dan hal itu dia pegang hingga saat ini, sehingga aku memberanikan diri untuk datang dan menghadap orang tuanya. Iya Ambu, aku udah tahu hal itu dari Laras. Makanya aku datang ke sini meminta restu pada Ambu, Abah, juga kakak-kakak Laras untuk bisa mempersunting Laras ketika nanti ku lulus kuliah, kataku sambil mengangguk pelan. Ambu dan Abah tiba-tiba saling bertatapan. Begitu pula dengan kakaknya yang terdiam dengan apa yang aku katakan. Kang Tony, kata Abah membalas perkataanku. Terlalu lama bagi Laras menunggu hingga kuliah selesai. Abah juga khawatir akan Laras karena Laras pernah dikecewakan oleh seseorang saat itu. Sehingga sebenarnya Laras itu kita larang untuk pergi ke kota dan kuliah di sana. Abah dan Ambu pasti mengizinkan untuk kalian berhubungan. Tidak ada penolakan apapun selama Laras senang. Namun, Abah tiba-tiba terdiam. Dia melirik ke arah istrinya secara pelan dan mengangguk dengan pelan sebelum akhirnya dia kembali melirik ke arahku. Laras harus segera dinikahkan dan setelah itu kamu boleh membawanya pergi setelah semuanya selamat, kata Abah dengan nada pelan. Jujur aku seketika syok dengan ucapan itu. Sebuah ucapan tidak terduga keluar dari mulut Abah yang ada di depanku saat itu. Tapi bagaimana aku mempersiapkannya? Aku gak punya biaya untuk upacara pernikahan, Bah. Bahkan untuk mas kawin pun aku gak punya karena aku masih bergantung dengan kedua orang tuaku, jawabnya dengan nada gugup. Ambu yang berada di dekat Abah kembali menjawab keraguanku. Kang Tony gak perlu khawatir masalah itu. Kita yang hidup di kampung tidak pernah sekalipun meminta sesuatu yang aneh-aneh. Apalagi Ambu tahu kondisi Kang Tony yang masih kuliah. Namun Ambu takut pergaulan bebas di kota takut membuat Laras terjerumus apabila tidak ada yang menjaga. Dan Ambu tidak mau Laras dijaga oleh seseorang yang belum jelas statusnya terhadap Laras. Masalah mas kawin, Ambu tidak mempermasalahkan. Paling Ambu meminta satu saksi saja dari pihak Kang Tony untuk pernikahan. Dan itu cukup untuk membuat Ambu tenang ketika Laras resmi jadi istri Kang Tony. Yayat, salah satu kakak yang tertua Laras pun tiba-tiba ikut berkata, Iya Ton, kamu kan tahu Laras pernah gagal. Bahkan dia kuliah pun karena dia gak mau dirundung kesedihan selama di sini. Kamu juga tidak mempermasalahkan masa lalunya Laras. Dan kamu menerima apa adanya. Begitu pula kita bertiga sebagai kakaknya. Pernikahan ini cuma simbol saja. Biar kita percaya denganmu ketika kamu kembali ke kota bersama Laras. Abah yang mendengar ucapan kakaknya tiba-tiba mengangguk pelan. Bahkan dia berkata padaku saat itu, Abah yakin kamu masih bingung. Tapi Abah akan lebih senang apabila kamu menyerahkan semuanya ke Abah. Semua upacara adat pernikahan bisa diselenggarakan di kampung dan kamu tinggal mengikutinya saja. Masalah mas kawin, kamu tidak perlu khawatir karena kamu tinggal Blah. Abah yang belum selesai membicarakan hal tersebut tiba-tiba dipotong oleh munculnya Laras di pintu depan. Wajahnya nampak bersedih seperti sudah menangis karena wajahnya tiba-tiba merah. Ia seperti berlari dan masuk ke dalam rumah, langsung mengunci pintu rumah segera. Jantungnya berdetak dengan kencang. Wajahnya terlihat berkeringat sehingga rambutnya yang terurai panjang terlihat basah ketika dia datang ke dalam rumah tergesa-gesa. Celana yang dia kenakan pun terlihat kotor dengan percikan lumpur. Bahkan dia belum sempat membuka sandal yang dia pakai ketika lari ke dalam rumah saat itu. Dia hanya menatapku ketika dia masuk dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian dia langsung berlari dan menutup semua jendela yang ada di sana sambil berkata pada semua kakaknya yang ada di sana. Kalian belum menutup rumah? Cepat tutup, sudah mulai malam sekarang, katanya dengan nada panik. Sontak hal itu langsung membuat ketiga kakaknya berdiri dan berlari ke segala penjuru rumah. Obrolan denganku saat itu membuat mereka lupa bahwa hari itu sudah berganti malam. Bahkan matahari sore yang awalnya terlihat kini mulai menghilang dan sudah berganti malam. Seketika mereka menutup semua jendela, juga semua pintu yang masih terbuka di sekitar rumah. Bahkan menutup kandang kambing dan ayam dengan kain terpal yang di dekat mereka. Aku sempat mendengar Yayat berteriak dengan kedua adiknya di belakang rumah.
Cepat tutup semua kandangnya, takut mati ini domba dan ayam nanti nah. Wajah-wajah mereka nampak sedikit marah pada Laras. Bahkan mereka seperti menggerutu ketika Laras datang dengan tergesa-gesa saat itu. Entah apa yang terjadi, aku hanya bisa terdiam dan melihat mereka langsung berdiri dan berlari ke semua penjuru rumah. Mereka terlihat begitu sibuk, mereka langsung berpencar ke segala arah dan langsung menghilang dari pandanganku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Namun apa yang dikatakan Kang Roji bahwa kita harus sampai ketika malam tiba bukanlah suatu bercandaan dari dirinya. Terlihat dari seluruh keluarga Laras yang tiba-tiba panik ketika Laras datang dan memberitahukan mereka untuk segera menutup pintu dan jendela malam itu. Laras yang masih terlihat sedih setelah pulang dari rumah ketua kampung, tiba-tiba mengusap sisa-sisa air mata dan kembali tersenyum padaku. Maafin aku ya Kang, nanti aku jelaskan situasi yang terjadi di kampung ini. Yang pasti Akang tidak boleh keluar rumah ketika malam apapun yang terjadi di kampung ini, karena ada aturan yang harus Akang patuhi apabila ingin menikahiku yang tinggal di kampung ini, katanya sambil tersenyum di depan lampu minyak yang menyala dan menerangi seisi rumah. Kepanikan yang terjadi ketika Laras datang sepertinya sudah kembali seperti biasa. Terlihat ketiga kakaknya yang kembali datang dan bercanda setelah memastikan semuanya aman. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya di kampung ini. Namun nampaknya mereka sudah terbiasa atas apa yang sudah mereka lakukan ketika malam tiba. Akhirnya aku juga diajak untuk makan malam bersama di rumah itu, sambil melanjutkan obrolan yang tidak sempat kita selesaikan sebelum Laras datang. Laras yang kini ikut dalam obrolan tersipu malu, apalagi ketika Ambu dan Abah berkata bahwa Laras itu bisa jadi istri yang baik untukku. Abah pun berencana memberikan satu petak tanah di kampung untuk tempat kami tinggal. Karena ada salah satu persyaratan yang harus aku penuhi sesuai adat istiadat yang ada di kampung tersebut. Aku tidak tahu bahwa mereka tiba-tiba merencanakan tentang hubungan kita hingga sejauh ini. Baru kali ini aku langsung dicecar atas pernikahanku dan Laras, yang aku saja belum sempat untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi ada sesuatu yang baru aku rasakan di sini, sesuatu yang tidak aku dapatkan, bahkan di keluargaku sendiri. Aku baru merasakan sebuah kehangatan keluarga. Tidak seperti keluarga dari mantan-mantanku yang seringkali bertanya tentang asal-usul keluarga atau tentang kekayaan yang aku punya. Aku merasa diterima di keluarga ini. Merasa sama sekali tidak menyinggung asal-usul dan latar belakang dari keluargaku ketika aku bertemu dengannya. Aku sempat menanyakan tentang aturan kenapa mereka tidak boleh keluar di malam hari. Namun Ambu dan Abah berkata bahwa ini adalah sebuah adat dan aturan yang harus mereka turuti. Dan itu adalah turun-temurun sebagai penolak bala karena kampung mereka berada di bawah tebing tinggi yang menjulang. Aku tidak tahu maksudnya seperti apa. Namun Abah dan Ambu serta kakak-kakak Laras seperti mengalihkan pembicaraan atas apa yang aku tanyakan malam itu. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Semua obrolan yang ada di dalam rumah kini mulai berakhir. Dan aku kini ditinggal sendirian di sebuah ruangan kecil di belakang berbatasan dengan dapur. Ruangan itu terlihat kosong tanpa ada benda apapun di dalamnya. Mungkin ruangan ini awalnya adalah kamar yang kini tidak terpakai. Aku duduk di sini sendirian dan hanya ditemani oleh sebuah lampu minyak yang menyala yang ada di dekatku malam itu. Aku hanya bisa duduk sambil menunggu seseorang yang datang. Laras dan kedua orang tuanya nampaknya sudah istirahat di kamarnya masing-masing malam itu. Untuk mengusir sepi, aku membuka handphone dan memainkan beberapa permainan tanpa bisa membuka pesan karena sinyal handphone tidak masuk ke kampung itu. Kamar ini sedikit nampak bau karena tepat di belakangnya terdapat kandang ternak yang sudah ditutup terpal oleh ketiga kakak Laras beberapa jam yang lalu. Ton, jangan sekali-kali kamu mengendap-endap di kamar si bungsu ya. Dari arah pintu kamar tiba-tiba muncul sebuah suara dari Yayat, kakak tertua dari keluarga itu yang datang sambil membawa kasur kecil dan beberapa bantal juga selimut untukku tidur. Dia yang datang dengan membawa kasur kecil itu seketika langsung menyimpannya di dalam kamar bersama dengan bantal dan selimut yang nantinya aku pakai. Aku hanya mengangguk pelan ketika dia datang berkata seperti itu sambil tersenyum. Dia juga tersenyum kecil ketika berkata seperti itu karena dia tahu aku tidak mungkin melakukannya karena aku belum terikat secara serius dengan Laras sekarang. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba berjalan ke arah pojok kamar. Dia membawa satu dupa panjang dan menyimpannya di antara sela-sela kayu kamar sebelum akhirnya dia membakar dupa itu dengan korek yang dia bawa. Dia pun menoleh padaku
Sambil tersenyum dia kembali berkata, "Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini biasa kita lakukan karena kamar ini sedikit bau dari kandang ternak di belakang. Jadi kita bisa membakar dupa agar seisi kamar harum," katanya sambil tersenyum. "Di sini nggak ada pengharum ruangan kayak di kota, Ton. Mahal. Mendingan beli buat kebutuhan makan daripada beli hal kayak gitu kan?" Aku yang awalnya kaget atas apa yang dilakukan Yayat tiba-tiba mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Memang benar, dengan wangi dupa yang menyala, wanginya akan menutup bau dari arah kandang. Namun tetap saja bagiku yang tidak terbiasa dengan wewangian ini, seketika membuatku merinding ketika wanginya tercium olehku. Karena dari cerita-cerita yang aku tahu, dupa itu sering digunakan orang-orang untuk memanggil makhluk halus dan semacamnya ketika malam tiba di tempat-tempat yang angker. Yayat yang berada di pojok kamar pun berdiri. Dia melewatiku yang masih duduk di sana dan ketika dia sudah mendekat padaku, tiba-tiba dia menepuk bahuku sambil berkata, "Jaga Laras baik-baik, sayangi dia seperti orang terakhir yang hidup bersamamu hingga kamu meninggal kelak. Semua aturan ada di sini memang sedikit mengikat. Mungkin hal itu yang membuat Laras pergi dari kampung ini dan kuliah di kota. Namun kita semua percaya padamu. Ketika kamu siap untuk menjaganya dan siap akan aturan adat yang akan mengikatmu ketika kamu menjalin hubungan serius dengan Laras." Yayat kembali meninggalkanku. Dia hanya mengangkat tangannya dan menyuruhku untuk beristirahat di ruang tengah sendirian. Tapi sebelum dia membuka kamarnya, dia kembali berkata, "Hiraukan apapun yang terjadi ya, dan jangan keluar kamar. Kamu tidur saja di sana, oke?" katanya sambil tersenyum. Malam di kampung itu terasa sangat hening. Tidak seperti di kota, di mana aku bisa dengan jelas mendengar suara motor dengan knalpot yang nyaring yang bisa memekakan telinga ketika motor itu melintas di kamar kosku ketika malam. Aku juga bisa tidak mendengar suara dari orang-orang yang meronda yang biasanya terdengar ketika mereka berkeliling sambil memukul tiang listrik sepanjang jalan. Suasana di kampung Laras benar-benar berbeda, apalagi aku yang terbiasa hidup di kota seperti merasakan suatu ketenangan ketika beristirahat di rumah itu. Aku hanya merasakan suara jangkrik dan suara kodok sawah, juga suara aliran air yang mengalir di dekat rumah Laras saat itu. Suara air terjun yang ada di ujung tebing pun secara samar-samar terdengar hingga ke kamar. Mungkin akibat keheningan malam yang menggema dengan posisi kampung yang berada di dasar lembah, membuatnya terdengar hingga ke kamarku malam itu. Aku yang awalnya hanya memainkan HP-ku untuk mengusir sepi, akhirnya terlelap tidur. Bau dupa yang menyengat rupanya bisa menggantikan bau hewan-hewan ternak yang letaknya tepat berada di belakang kamar. Dan itu sedikit membuatku terlelap, karena bau dari hewan-hewan ternak itu kini tidak menggangguku lagi. Entah berapa jam aku tertidur pulas di sana. Namun ketika aku sedang menikmati mimpi indah di kamar tersebut, tiba-tiba aku tiba-tiba terbangun tepat ketika aku mendengar suara gaduh dari arah kandang yang letaknya di belakangku. Aku mendengar suara ayam yang saling bersautan satu sama lain. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam kandang ayam, sehingga suaranya terdengar jelas olehku. Awalnya aku ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Seketika aku bangun dan berdiri sambil mendekat ke arah dinding kamar yang berbatasan langsung dengan kandang belakang. Dinding rumah yang terbuat dari bilik bambu tersebut membuat suaranya terdengar sangat nyaring. Ayam-ayam yang berada di belakang sana seperti ketakutan akan sesuatu yang memaksa masuk ke dalam kandang. Aku ingin sekali keluar dan mencari tahu penyebab dari gaduhnya ayam-ayam tersebut. Namun aku ingat perkataan Yayat untuk tidak menghiraukan apapun yang terjadi di luar sana, sehingga aku hanya bisa kembali duduk dan tidur di kasur yang ada di dalam kamar. Aku berusaha memejamkan mata kembali, namun suara itu makin lama makin gaduh dan membuat aku tidak bisa tidur. Aku pun seketika menutup kedua telingaku sambil aku memejamkan mata. Namun hal itu tidak berhasil sama sekali. Aku berusaha menghiraukan suara-suara gaduh tersebut dengan menutup seluruh tubuh dengan selimut yang ada. Lalu menutup telingaku dan berusaha tertidur kembali di kamar. Namun semuanya sia-sia. Seperti ada sesuatu yang membuat mataku terbuka lebar malam itu. Apalagi tepat ketika aku bingung harus melakukan apa lagi agar aku bisa kembali tidur. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang keras seketika membuat aku kaget. Suara itu adalah sesuatu yang dilempar ke dinding kamar sehingga membuat rumah panggung yang sedang aku tempati bergetar. Dinding kamar yang terbuat dari bilik bambu yang tidak sekuat kayu ataupun batu bata
membuat suara itu terdengar keras. Apalagi aku bisa dengan jelas melihat dinding kamarku yang tiba-tiba bergetar ketika suara keras itu bergetar dengan hebat. Hal itu tentu saja membuatku sedikit takut. Aku seketika mundur beberapa langkah hingga keluar kamar. Lampu minyak yang masih menyala di dalam kamar seketika aku bawa hingga keluar kamar. Dan di sana, aku melihat seluruh rumah terlihat sangat gelap. Tidak ada satupun lampu minyak yang menyala di seluruh rumah. Hanya ada kegelapan yang nyata yang aku lihat di luaran sana, dan hal itu membuatku merinding dibuatnya. Karena ketika aku melihat jam di HP, di sana waktu masih menunjukkan jam 2 malam. Suara-suara gaduh itu makin terdengar jelas. Kini selain suara ayam terdengar pula suara kambing yang membuatnya makin gaduh di tengah malam. Suara kambing itu terdengar dengan suara seseorang yang membanting kambing-kambing itu ke dinding kandang yang ada di dekatnya. Aku semakin penasaran atas apa yang terjadi. Apakah ada hewan buas yang datang dari ujung tebing dan mengincar para hewan ternak? Suara-suara hewan yang rasanya sedang dicabik-cabik oleh sesuatu membuatku tidak terbiasa. Rasa penasaran sekaligus rasa takut yang tiba-tiba aku rasakan membuatku hanya bisa mematung di depan tirai kamar yang kini terbuka begitu saja. Apalagi, penerangan satu-satunya yang aku pegang hanyalah sebuah lampu minyak yang kini cahayanya tidak beraturan. Seperti ada sesuatu yang mengganggu api yang menyala di sana. Sehingga beberapa kali cahaya dari lampu minyak seperti bergerak dan hampir padam malam itu. Apakah ini adalah alasan Laras agar menutup semua pintu dan jendela, bahkan hewan ternak yang ada di rumah ini? Tanya batinku dalam hati. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Aku tidak terlalu berani untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Apalagi seluruh keluarga Laras seperti ketakutan ketika mereka telat untuk menutup semua pintu dan jendela rumahnya saat itu. Aku hanya bisa terdiam dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tanganku bahkan bergetar hebat karena suara gaduh itu semakin lama semakin terdengar sangat keras dari arah luar. Tepat ketika aku bingung harus berbuat apa di kondisi seperti itu, tiba-tiba suara decit kayu terdengar. Seperti ada seseorang yang membuka pintu belakang sehingga pintu belakang yang berada di dapur tiba-tiba terbuka dengan lebar pada saat itu. Bau dari kandang seketika tercium dengan jelas ketika pintu dapur terbuka. Hal itu diperparah dengan bercampurnya bau-bau lain yang membuatku makin menyengat. Hal itu tentu saja membuatku merinding. Ketika aku berdiri dengan kondisi rumah yang gelap gulita, di mana di sana hanya ada penerangan satu-satunya berupa lampu minyak yang aku pegang. Apalagi sesaat ketika pintu dapur itu terbuka, aku mendengar sebuah langkah kaki. Sepertinya ada salah satu anggota keluarga ini yang pergi keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu diperjelas dengan sebuah cahaya yang terlihat dari arah luar. Cahaya seperti lampu minyak yang dibawa oleh seseorang ke arah kandang pada malam itu, sehingga tanpa sadar, aku seketika langsung mendekatinya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku langsung berbalik ke arah dapur, berjalan menyusuri lorong kecil hingga akhirnya sampai ke arah dapur yang sederhana di sana. Dapur yang masih memakai perapian kayu dengan kayu-kayu kering disusun di dinding, juga peralatan masak yang sederhana dengan bahan-bahan makanan yang digantung di atas perapian, membuatnya sedikit berbeda dengan apa yang sering aku lihat di kota. Aku pun langsung berbelok ke arah pintu dapur, mencoba mencari tahu siapa yang keluar rumah malam itu. Namun, tepat ketika aku memalingkan wajahku dan ingin beranjak ke pintu dapur, aku dikejutkan oleh sosok yang tidak aku kenal di sana. Sesosok nenek tua berdiri di depan kandang kambing dan ayam yang kini kondisinya sudah berantakan. Dia hanya berdiri dengan sebuah lentera tua yang menerangi dirinya di depan kandang yang pintunya sudah terbuka lebar. Ayam-ayam dan kambing di sana terlihat terkapar di tanah dengan luka cakaran yang lebar di perutnya. Hewan-hewan itu seperti diseret paksa untuk keluar kandang malam itu. Bahkan beberapa dari ayam yang ada di kandang terlihat tanpa kepala. Tubuhnya tergeletak begitu saja dengan darah yang mengalir ke tanah. Hanya beberapa yang selamat, dan mereka terlihat seperti ketakutan, sehingga hanya bisa duduk dengan tubuhnya yang bergetar hebat di tengah malam. Sungguh pemandangan yang mengerikan, apalagi ketika aku melihat nenek itu. Seperti ada beberapa bercak darah di bajunya, dan itu membuatnya semakin menyeramkan untuk dilihat. Aku yang berdiri dan melihat nenek tersebut seperti menemukan sebuah keanehan yang terjadi pada dirinya. Karena tepat ketika pintu dapur terbuka, suara-suara gaduh yang aku dengar tiba-tiba hilang begitu saja. Jujur, aku ketakutan ketika melihat wujud nenek tersebut sekarang.
Keriput-keriput di wajahnya terlihat menyeramkan. Rambut putihnya yang terurai panjang juga dengan bercak-bercak darah di bajunya membuat aku makin ketakutan. Apalagi di luar sana terlihat sangat gelap, tidak ada sinar bulan ataupun bintang yang menerangi malam saat itu. Sehingga aku bisa dengan jelas melihat sosok dari nenek itu, karena hanya dialah satu-satunya yang membawa sebuah lentera yang dia bawa di dekat kandang yang kini kondisinya sangat berantakan. Tubuhku merinding. Detak jantungku berdetak dengan kencang ketika aku melihatnya. Bahkan aku yang syok dengan kemunculan dirinya membuatku tidak bisa bergerak sekarang. Nenek itu tiba-tiba menoleh ke arahku sambil mengangkat lentera yang dibawa. Lentera tua yang dia bawa pun didekatkan ke arah wajahnya yang menyeramkan. Hal itu tentu saja membuatku makin bergidik ketakutan atas apa yang aku lihat. Apalagi nenek itu kini mulai berbalik ke arahku. Dia tahu bahwa ada aku yang kini melihatnya dari dalam dapur malam itu. Tanpa ada ekspresi ataupun senyuman yang terlihat olehku, dia tiba-tiba berjalan dan mendekatiku dengan lentera yang masih dia dekatkan ke arah wajahnya. Tatapannya yang kosong membuatnya semakin menyeramkan. Apalagi kini wajah keriputnya terlihat sangat jelas olehku malam itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Tubuhku seperti kaku dan tidak bisa bergerak bebas atas apa yang sedang aku lihat. Nenek itu berjalan secara perlahan mendekat pada aku, di tengah-tengah bangkai ayam dan kambing yang tergeletak begitu saja di tanah. Semakin dekat dia berjalan, wajahnya semakin terlihat menyeramkan. Apalagi dia kini secara perlahan mengangkat tangan yang satunya seperti ingin meraihku yang masih berdiri di dalam sana. Entah mengapa, tubuhku seperti terdorong untuk mendekat. Aku kini tidak bisa mengontrol tubuhku ketika nenek itu mengangkat tangannya. Aku tiba-tiba berjalan sendiri, melangkahkan kakiku secara perlahan hingga mendekati pintu dapur yang terbuka lebar. Nenek itu tiba-tiba menghentikan langkahnya tepat di depan pintu dapur. Dia seperti ingin memegangku yang kini mendekat padanya. Aku benar-benar tidak bisa mengontrol tubuhku. Aku takut akan nasibku seperti hewan-hewan ternak yang aku lihat di depan mataku malam itu. Apalagi tubuhku semakin lama semakin dekat padanya. Dan tepat ketika aku ingin melangkahkan kakiku keluar pintu, tiba-tiba, "Tony!" Seseorang nampak berteriak dari arah belakang. Dan itu adalah Laras yang berlari ke arahku dari dalam rumah. Dia berlari dengan tergesa-gesa, lalu seketika dia menarik tanganku dan membuatku jatuh ke belakang. Nini Anteh," katanya sambil memandang nenek itu dengan nafas terengah-engah. "Pergi kamu, jangan ganggu keluargaku." Laras tiba-tiba marah dan menutup pintu dapur dengan sangat keras. Tak lupa dia kembali mengunci pintu dan memelukku dengan erat sambil menangis. Wajahnya yang terlihat marah seketika berubah menjadi sebuah kesedihan. Dia memelukku yang masih syok atas apa yang aku lihat malam itu. Maafin aku. Aku tidak memberitahumu tentang hal ini. Aku benar-benar minta maaf. Jangan kamu merubah keputusanmu setelah melihat hal ini di kampung ini. Aku takut kamu berubah pikiran. Aku minta maaf, Kang. Aku minta maaf. Laras memelukku dengan erat. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Namun dia sepertinya takut bahwa hal itu akan membuatku takut dan membuatku tidak ingin melanjutkan pernikahan yang sudah diobrolkan dengan kedua orang tuanya. Apalagi dia sampai menangis dengan air mata yang mengalir hingga pundakku pada malam itu. Aku hanya bisa tersenyum sekarang. Semua rasa takut yang tadi aku rasa tiba-tiba sirna setelah melihat Laras seperti itu. Tangisan Laras di pelukanku seketika menghilangkan ketakutanku. Aku pun langsung mengangkat salah satu tanganku, lalu aku mengusap rambutnya dan berkata, "Tidak Laras, aku tidak akan merubah keputusan itu, meskipun ada sesuatu yang menyeramkan di luar sana. Maafin aku ya, aku sudah melanggar peraturan di tempat ini, sehingga pintu dapur terbuka lebar," kataku dengan nada yang pelan. Bersambung. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.